Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianovianti dari kelompok 7 dan rekan-rekan saya Ira Septiani dan Zahra Fitriani. Kami akan mempresentasikan laporan keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan pada PSAK nomor 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dimaksudkan agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya sampai dengan yang lainnya. Tujuan laporan keuangan. 1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain A. Sohibul mal atau pemilik dana, B. Kreditur, C. Pembayar zakat, infak, dan sodakoh, D. Pemegang saham, E. Otoritas pengawasan, F. Bank Indonesia, G. Pemerintah, H. Lembaga penjamin simpanan, dan I. Masyarakat. 2. Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditur, dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dalam kas di mana depan atas dividen, bagi hasil dan hasil dari penjualan, pelunasan redemption, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. 3. Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis bank, economic resources, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut. 4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah. 1. Laporan keuangan mencerminkan kegiatan bank syariah sehingga investor beserta hak dan kewajibannya. Yang dilaporkan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Kedua, laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Ketiga, laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam 1. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. 2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Perbandingan laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional yang diatur dalam PSAK 31. Bank konvensional itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Kalau bank syariah itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, laporan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan posisi keuangan neraca. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan kredit atau pinjaman yang diberikan. Hal ini sangat berbeda dengan bank syariah, di mana dalam penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya, yaitu prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan piutang, seperti piutang murabahah, piutang istisna, piutang salam. Terus kedua, prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Ketiga, prinsip ijarah dicatat dalam perkiraan aktiva ijarah.
Karakteristik laporan keuangan perbankan syariah itu ada aktiva. Di dalam aktiva itu ada piutang dagang, investasi, aset, aktiva ijarah, dan lain-lainnya. Kedua, kewajiban. Di dalamnya itu ada simpanan, kewajiban investasi terkait executing, lalu keuntungan diumumkan belum dibagikan. Yang ketiga, dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain, di mana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Laporan laba rugi. Satu, pendapatan operasi utama meliputi pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah. Dua, pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih, salam paralel, dan pendapatan bersih istisna paralel. Ketiga, pendapatan bersih ijarah. Kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Ketiga, pendapatan operasi lainnya. Keempat, beban-beban. Laporan perubahan dana investasi terikat. 1. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. 2. Bank Syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan. 3. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank Syariah sebagai agen investasi. Yang keempat, keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Laporan keuangan konvensional. 1. Dari segi pelapornya, laporan keuangan konvensional memuat lebih sedikit unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan konvensional terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, dari segi organisasi. Perusahaan konvensional tidak dikenal adanya DPS maupun aturan-aturan yang merupakan bagian dari tanggung jawab DPS itu. Yang ketiga, dalam penyelesaian sengketa, perusahaan konvensional yang memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Yang keempat, dalam usaha yang dibiayai perusahaan konvensional yang tidak mengenal hal semacam ini sebagai dasar pelaksanaan aktivitas bisnis mereka. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Karakteristik laba rugi. Yang pertama, pendapatan bunga. Yang kedua, beban bunga. Yang ketiga, pendapatan komisi. Yang keempat, beban provisi dan komisi. Yang kelima, keuntungan atau kerugian penjualan efek. Yang keenam, keuntungan atau kerugian investasi efek. Yang ketujuh, keuntungan atau kerugian transaksi falas. Yang kedelapan, pendapatan dividen. Yang kesembilan, pendapatan operasional lainnya. Yang kesepuluh, beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya. Yang ke-11, beban administrasi umum. Yang 12, beban operasional lainnya. Laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. PSAK nomor 31. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.